Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah, pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, ada pertanyaan dari rangkaian pertanyaan yang belum terjawab di Tablik Akbar di Jakarta pada kesempatan yang lalu dari saudari Junainatul Restiani. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, bagaimana menghadirkan hati ketika berdoa dan beribadah, dan nasihat untuk diri yang sulit untuk menangis ketika berdoa. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Menangis ketika beribadah dan berdoa, kita harus pahami itu memang merupakan tanda bahwa kita sedang konsentrasi atau sedang menghayati. Tapi itu tidak merupakan tanda satu-satunya sebagai bentuk kekhusyuan. Karena kita ketahui, menangis pun banyak macamnya. Ada orang nangis karena terharu, datang menunaikan umrah, atau dia tidak bisa bangun malam lalu dia Allah mudahkan, atau dia baru saja mendapatkan nikmat karunia yang dia damba-dambakan, lalu dia bersyukur, kemudian dia melaksanakan salat malam, maka dia menangis karena terharu dan sebagainya. Bahkan nangis pun bisa dilakukan karena pura-pura, seperti orang Arab mengatakan walaisatin naihatu tsakla naihatil mustajarah. Pernyataan orang Arab mengatakan orang nangis karena dibayar tidak sama dengan orang nangis karena betul-betul sedih adanya musibah. Artinya menangis banyak macamnya. Maka itu bukan satu-satunya target kita dalam menggapai kekhusyuan dalam beribadah. Akan tetapi bisa jadi seseorang sedang betul-betul merasa dekat kepada Allah, lalu dia betul-betul meluapkan isi hatinya hanya kepada Allah, lalu dia menangis, itu sangat mungkin sekali. Dalam hadis disebutkan, apabila engkau membaca Al-Quran maka menangislah. Kalau tidak bisa menangis maka usahakan untuk menangis. Akan tetapi kita ingin menegaskan bahwa hakikat kekhusyuan bukan terletak pada tangisannya. Akan tapi apakah betul kita khusyuk dalam beribadah, dalam berdoa, zikir, baca Al-Quran, atau sebenarnya masih kurang mencukupi syaratnya. Dan ini memang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Maka para ulama mengatakan bahwa di antara cara untuk menggapai kekhusyuan dalam ibadah adalah mempelajari agar ibadah itu terlaksana dengan benar. Ini yang paling penting. Sekalipun kita tidak menangis, salat ketika kita tunaikan dengan sunnah-sunnahnya, bacaannya, kemudian doa-doanya, rukunnya, semua kita lakukan, maka itu yang akan bisa memudahkan orang mendapat kekhusyuan sekalipun dia tidak menangis. Datang di awal waktu, tidak sedang tergesa-gesa, kemudian nafas juga teratur, lalu dia sholat tanpa terkejar dan sebagainya. Yang jelas dia sholat dengan kondisi yang sangat maksimal. Maka yang seperti ini akan memudahkan dia untuk mendapatkan kekhusyuan. Kemudian yang kedua, seseorang berusaha memahami apa yang dibaca, apa yang dilakukan, apa yang dia sedang kerjakan, sholatnya, dia tidak lupa, apalagi remeh atau lengah, meremehkan atau lengah terhadap yang dikerjakan. Ada sebuah hadis yang lemah, akan tetapi untuk motivasi, dalam istilah para ulama namanya fadailul a'mal, boleh dilakukan dan dipraktekkan. Di antaranya hadis Nabi SAW, wa'lamu annallaha la yaqbalu taubatan min du'ain ghafilin laghin. Ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima doa taubat orang yang hatinya lengah, tidak perhatian dengan yang dibaca. Jadi dia mungkin istighfar kepada Allah, hatinya tapi lari kemana-mana, akalnya, pikirannya tidak sejalan dengan ucapannya. Mungkin dia sedang membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah, mengagungkan Allah, akan tetapi dia sedang bermain, berjoget, menari, atau dia bahkan berpikir tentang maksiat. Maka yang seperti ini bagaimana akan dihargai oleh Allah Azza wa Jalla? Maka
kita harus fokus dengan apa yang kita baca, kita kerjakan. Berikutnya, para ulama mengatakan kita perlu memahami apa yang kita juga baca. Kalau tadi kita perhatian, kita juga betul-betul fokus. Nah, sekarang cara untuk menggapai perhatian dan konsentrasi itu adalah dengan memahami apa yang kita baca. Maka para ulama mengatakan sangat baik apabila kita bisa mengganti-ganti bacaan yang kita ucapkan. Contoh dalam sholat ada bacaan iftitah, ada bacaan ruku, bacaan sujud, dan itu diriwayatkan dengan berbagai redaksi. Kita hafalkan semua dan praktekkan semua dengan berganti-ganti agar kita bisa melaksanakan semua sunnah Nabi SAW, dan yang kedua kita bisa melatih untuk konsentrasi. Berbeda dengan orang yang sudah melakukan itu sebagai rutinitas sehingga refleks keluar dari mulut sehingga seringkali dia tidak perhatian dengan yang dibaca. Nah, seperti ini kalaupun seandainya dia bisa menangis, bisa jadi tangisannya tidak lebih baik dari orang yang tidak menangis, akan tapi dia bisa pelan-pelan dalam membaca. Maka ini beberapa trik dan kiat yang disampaikan oleh para ulama agar seorang juga bisa istiqomah dalam beribadah, kemudian bisa memupuk ibadahnya agar lebih bermakna. Terakhir, berdoa kepada Allah agar kita bisa menjadi orang yang betul-betul melaksanakan ibadah karena Allah. Lisan kita bisa zikir, hati kita takut, dan kita juga minta kepada Allah agar amal kita diterima. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan Nabi SAW untuk mewujudkan hal itu. Allah yang akan mengatur dan memudahkan kita untuk mengerjakannya. Semoga ini bisa memberi pencerahan dan kita bisa melaksanakannya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.